Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, fa inna ahsanal kalami kitabullah wa khairal hadi hadi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Wa fi sanadin muttasili ila al-imamil muallifi rahimahullahu ta'ala wa adama naf'ana nabih wa bi barakati ulumi fi darin amin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah taklim Masjid Al-Mu'awanah, sama kita hormati orang tua kita, guru kita Ustaz Haji Abdul Aziz Musahab, Ustaz Haji Yusuf Ramli, Ustaz Yusuf Marzuki, Ustaz Zaini Abdul Ghani, Ustaz Hilmani, Ustaz Nafis, Ustaz Gojali, hadirin semua jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah, malam ini kembali kita diberi nikmat sehat afiat panjang umur, kita sama-sama bisa hadir duduk di majelis ini dalam rangka taklim. Mudah-mudahan hadir dan duduknya kita di majelis ini senantiasa kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam semoga senantiasa selalu tercurah pada junjungan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua kelak bisa berkumpul kembali bersama-sama di yaumil mahsyar di bawah naungan syafaatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita mulai ta'lim dari suratul Fatihah, Imamil Fadil Syekh Kamil Muhammad Nawawi Syahid Nususullah Muhammad Muhammad Samarkandi Sallallahu alaihi Muhammad Ali Nusullahil Faqih Hadi Mas أو معني في هذا المسجد لا حضرة النبي. الفاتحة. Hadirin rahimakumullah. Yang kedua, Fatihah kita niatkan buat para donatur yang ngirimin konsumsi buat pengajian kita malam hari ini dan orang-orang yang menginfakkan hartanya buat pengajian kita dan seluruh jamaah yang hadir pada pengajian kita malam hari ini. Mudah-mudahan mereka semua Allah panjangkan umurnya, kesehatan badannya, diluaskan rezekinya dan senantiasa selalu dalam pemeliharaan Allah. Tilyaniyah ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan lagi ya pembacaan kitab kita Tanbihul Ghafilin. Jadi faiza nadhara ila wajhiha absara wajhahu fihi min sufai wajhiha. Faiza nadhara ila sadriha absara kabid'a min riqqati thiyabiha wa yubshuru mukhad sakiha min riqqati azamiha wa jildiha. Jadi orang-orang yang akan masuk ke dalam surga ya, ketika rumah yang pertama dari perak, dari emas, lalu kemudian baru yang ketiga dari batu yakut yang warnanya merah. Nah, ketika masuk ke dalam, ada mereka menemukan para bidadari ya, yang matanya jeli-jeli. Jadi bidadari matanya kagak sipit ya, jeli-jeli. Jadi matanya jeli. Ngerti kan jeli kan ya? Nggak sipit gini, nggak jeli gitu. Ya kan, kita kalau ngeliat anak cewek yang matanya jeli kan cakep gitu ngeliatnya juga. Makanya kan ada lagu judulnya Lirikan Matamu kan. Ya kalau matanya sipit ngelirik juga nggak kenapa. Sipit ngelirik gitu. Tapi kalau yang matanya jeli ngelirik, waduh kan ada. Makanya Arapik punya lagu. Jadi matanya jeli-jeli bulat gitu. Kita bidadari dengan 70 perhiasan yang dipakai pakaian. Ya beda-beda bajunya satu dengan yang lain, kagak ada dalam badannya itu persendian pada tubuh mereka. Ya, kalau kita kan ada sendi-sendinya tuh. Jadi kalau orang tuh kalau ada sendinya mengkerut pak. Ini kan kalau kita tekuk mengkerut, jelek lihatnya, gitu kan, kerut. Tapi kalau dia enggak, pokoknya dia mau tarik ya, dia mau kagak, tetap licin. Gitu, ya. Namanya Hilmani bayangin aja deh licin gitu gimana tuh. Gitu jadinya. Nah kalau di badan kita kan ada yang mengkerut-kerut, kayak kurang enak dilihatnya gitu. Kalau kita lagi gini, ketarik. Kita buka, kalau bidadari nggak ada gitu. Makanya dia mau ditarik ya,
Di Malempang tetap lurus. Hadirin rahimakumullah. Ya. Lalu kemudian ketika dia ini orang yang masuk ke surga itu, yang menempati istana-istana itu, memandang ya kepada wajah ya dari bidadari ini khura min khura'il ain, itu absara wajhahu min sofai wajhi, min sofai wajhi. Jadi mukanya bisa ngaca atau kelihatan di muka gitu. Saking apanya? Saking glowingnya, saking beningnya. Bayangin, kita bisa ngaca di mukanya Bang Nafis, kagak bisa kan gitu. Itu ya Allah gitu, glowing. Makanya kan orang-orang sekarang kan tuh pakai bedaknya ya Allah sampai putih gitu. Kayak begitu. Ada yang mandi susu, ada yang terapi putih, yang putih mukanya doang, tangannya hitam kakinya gitu. Nah, ya kan mahal. Itu akhirnya kayak Michael Jackson kan orang hitam tadinya, tapi kan jadi putih. Tapi yang putih kan mulai mukanya doang kan gitu. Nggak segujur badan, emang dasarnya hitam kan gitu. Tapi itulah yang dinamakan kemajuan teknologi zaman. Orang yang hidungnya pesek bisa jadi mancung. Operasi plastik. Gitu. Zaman sekarang pokoknya canggih semua. Yang tua kulit keriput ditarik. Oh, nariknya pakai apaan? Pokoknya itu kecantikan dah urusan itu. Makanya anak bapak tuh kalau mau jadi anak tuh, kalau mau duitnya banyak jadi ahli kecantikan. Gitu. Jadi itu mahal tuh perawatannya. Makanya kan kalau ustadz-ustadz yang sering main di TV, lain pak kulitnya. Ya beda sama yang main nenek ojek mulu. Jadi mereka kalau perawatan, ada perawatan juga gitu. Mau masuk studio kan dibedakin dulu pak, ada tim bedaknya. Oh bedaknya laki perempuan, biasanya sih kadang-kadang orang laki, teman lagunya tulang lunak gitu biasanya begitu. tukang gitu kan itu. Pak Ustadz bisa aja gitu. Ya, lah emang begitu. Itu hadirin rahimakumullah. Ya jadi sampai kayak begitu tuh. Lalu kemudian ketika dia memandang ke dadanya, absara kabidaha min riqqati siyabiha. Itu sampai bagian dalam badannya itu tembus kelihatan. Karena apa? Baju yang dipakai tipis. Coba bayangin, Pak. Min riqqati siyabiha. Jadi pakaiannya enggak ketebal Pak, tipis. Makanya udah sono kita kalau ketemu bidadari paling kita pusing udah. Ya itu kalau di sono Pak udah bebas. Kalau di sini kan gitu. Ya hampir tembusnya, hampir kelihatan bagian dalam tubuhnya, bukan luarnya doang, dalamnya kelihatan. Ya. Ya kalau kita pikirin kita puyeng juga ada urusan ini ciptaan Allah modelnya apa begini ya. Lalu kemudian wayu bisyuru mukhasaqiha min riqati azamiha wa jildiha. Dan juga bisa kelihatan tuh ya. Tulang sumsumnya sampai pada kelihatan dari betisnya tuh gitu. Sampai dalam-dalamnya tuh bisa kelihatan. Kenapa? Karena lembut tulangnya dan juga kulit-kulitnya tipis kalau kita bilang gitu. Hiya fi baitin farsahun fi farsahin. Dia itu ada di satu rumah yang luasnya itu 1 parsah kali 1 parsah. Ya kalau kita ikut dan hitung dengan hitungan kita itu rumahnya itu yang ditempatin mereka itu luasnya 1 parsah kalau 1 parsah itu dikali sekitar 3.600 meter atau 36 kilometer. Bapak kita punya rumah 36 meternya udah girang banget Pak. 36 kilometer. Coba kita pikirin kita kalau jalan-jalan gimana gedenya. Makanya Bapak di sini yang rumahnya kecil ya rumah 20 meter udah nikmatin aja. Jangan ngayal pengen punya rumah yang gede-gede tuh. Yang halamannya aja mobil muat 20. Ya kan, rumahnya kamarnya ada 13, belakang
kolam ikan, kolam renang, gitu. Kandang burung ukuran 10 kali 5. Gitu. Kalau kita kan kandang burung 10 cm kali 5 cm, udah burungnya kecil banget, muter-muter doang tuh burung, Pak. Diseksa tuh burung. Ada nggak yang punya burung yang kandangnya kecil banget tuh? Nah, kandang burung kecil masih gitu tuh. Burungnya ada atu tuh. Burung apa sih namanya? Hah? Oh, yang sering ada di pohon jambu, tik 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 ya. Itu burung cicit, ya burung cicit gitu. Iya, kecil banget emang tuh burung. Ya Allah, kandangnya segitu. Gitu. Hadirin rahimakumullah. Ini 36 kilometer. Itu rumah yang ditempatin sama mereka itu para bidadari. Itu makanya wasamkuhu aituluhu mislu zalika. Dan luasnya, ya panjangnya itu sama kayak begitu juga. Alaihi arba'atu alafi misra'in min zahab. Ya, di bangunan itu terdapat 4.000 ya, 4.000 daun pintu yang terbuat dari emas. Gitu. Ya, kita paling rumah kita berapa pintu? Makanya kan kadang bapak-bapak ada punya kontrakan cuman ada 3 pintu. Kontrakan lu berapa? 3 pintu. Jangan ngomong 3 pintu, Pak. Itu kontrakan kita kan pintunya ada banyak. Pintu depan, pintu kamar mandi. Terus kalau ada kamarnya pintu kamar. Berarti satu kontrakan pintunya bisa 5. Berarti kalau kita punya kontrakan 5, kontrakan lu berapa? 15 pintu. Gitu. Lah kagak bohong gitu, nah bener, nah pintunya 15. Dan satu kontrakan rumahnya pintunya di 5. Nah kalau 5 kali 5. 5 kali 5 25 kalau itu begitu, Pak. Jadi kita jangan sampai kalah itu, kalau kalah step ngomong biar gayaan dikit gitu juga itu. Seingat gua kontrakan lu cuma 5, apa jadi 25? Ya kan pintunya ada 5. Satu pintu kan lu tanya berapa pintu kan gitu kan. Satu kontrakan gua pintunya ada 5. Gua punya 5, berarti 5 kali 5. Gua punya 25 pintu. Gitu. Bukan 25 kontrakan, 25 pintu. Kan yang lu tanya pintu. Gitu. Salah nggak jawabannya? Gitu. Makanya kita emang zaman sekarang harus pinter. Kalau orang nanya itu kita bikin dulu, taruh nih maksudnya apa nih? Gitu. Ya, jangan sampai kejebak. Orang sekarang begitu modelannya kadang-kadang. Saya kalau ngomong sama kiai kadang-kadang begitu tuh. Ya. Kadang-kadang kalau kita nggak cerna dulu diketawain kita. Gitu. Gitu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian fihi bisatun min zahabin mukallalun bil lu'lu'i qattaba bait. Jadi itu rumah ya, yang pintunya ada 4.000 dari emas. Di dalamnya itu ada karpet-karpet yang terbuat dari emas ya, yang dikelilingi, dihiasi dengan mutiara. Yang mana mutiara ini menutupi seluruh bangunan dari rumah itu. Pokoknya makanya kan begitu. Kalau yang namanya surga itu mala ainun ra'at wala uzunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Itu kayak begitu udah. Ini kan kita denger nih begini, tapi yang aslinya nggak kayak begini. Gimana? Wah, lebih hebat lagi. Ini baru kita denger. Apa iya bisa bangunan kayak begitu? Ya Allah, kalau urusan Allah mah gampang. Makanya kita saya bilang, yang rumahnya kecil udah nggak apa-apa, ya. Nah kita pengen ngarep-ngarep rumah yang gede kayak begitu. Nah duit dari mana, Pak? Kagak ada. Nah kerjanya ngojek. Dia pengen punya rumah kayak di Pertamina atau Pak Ustadz yang tanahnya gede, yang kalau masuk tuh kita pakai remote, buka sendiri. Gitu. Nah kita juga di rumah juga bisa, Pak, buka sendiri, gitu kan. Waalaikumsalam, waalaikumsalam. Lakinya pulang, bininya bukain pintu. Enggak, kita buka sendiri enggak? Enggak ada yang bukain kan? Ya sama juga. Dia yang bukain mesin, kita yang bukain orang. Apa bedanya? Kan sama-sama kagak buka pintu. Itu kadang-kadang kita emang syukurnya aja yang kurang. Ngeliat orang begono pengennya begitu. Yang ngeliat tetangga kita beli motor, dia udah punya NMAX, tetangganya beli X-Max. Mahalan mana NMAX sama X-Max? X-Max. Pintunya ukuran kamar mandi rumahnya 90 cm. 70 cm.
mana muat masuk ke dalam rumah itu motor, kan gitu. Makanya bapak tuh kalau mau beli motor yang gede-gede, lihat rumahnya dulu pak, pintunya model 2 apa model 1. Kalau pintunya model 2 aman, ya masuk lah. Tapi kalau pintu utamanya mana tuh, udah gitu waktu bangun rumah rada ngirit, dia ngambil yang kecil ukuran kamar mandi, daun pintunya 70 cm. 70 cm itu pak, itu buat pintu kamar mandi biasanya. Kalau tukangnya yang rada pinter pak, kalau pintu muka jangan 70, duitnya kagak, biar kata duitnya kagak pak, lu ngutang dulu kita di material. Pintu depan paling kagak 90 cm gitu, biar apa? Biar bisa masuk. Udah 70 cm pendek lagi, udah gitu beli lemari gede banget. yang kadang gini pak, ada orang kita ini ngontrak, udah ngontrak belanja barang mulu pak, udah penuh banget tuh, akhirnya dapat 6 bulan pindah lagi, angkut lagi, lemari udah gede-gede banget gitu. Makanya zaman sekarang kita tuh hidup fleksibel aja. Kalau beli lemari itu beli lemari yang bisa bongkar pasang, udah itu simple udah. Makanya kita tuh yang jadi kontraktor paling kagak kalau beli lemari yang aman tuh lemari plastik. Tahu nggak lemari plastik? Nah itu gampang pak, kita angkat dikit rontok semuanya udah itu. Pasang, angkut. Gitu. Kardusnya jangan dibuang, ingat. Gitu, kalau apalagi yang biasa ngontrak nggak kuat lama, pindah lagi. Itu kalau dibeli lemari itu kardusnya jangan dibuang. Nanti kalau dipindahan tinggal masukin lagi ke kardusnya. Dari mana lu baru beli nih? Gitu, bilangnya baru beli. Ya itu, jadi kita nih hidup ini harus smart lah. Itu jangan yang kagak-kagak aja kita beli, duit ada pengen beli ini, pengen beli itu, pengen beli. Ya udah tahan dulu, udah sabar aja. Duit pegang aja duit. Ada orang kita pak modelnya tuh kalau megang duit gatel. Bawaannya ada aja yang pengen dibeli. Ya Allah. Yang kemarin saya bilang gusuran 500 juta. Umroh. Umroh 8, satu umroh 30 juta. Nah kalau kali 8 kali 3 ada 240 juta. Udah tinggal 260. Nah belum jajannya di sono. Bininya minta emas 50 gram, kali aja udah berapa duit. Pulang nggak punya rumah. Ya Allah. Ya itu belakangan dah yang begitu-begitu. Pikirin dulu kalau habis dapat kontrak, habis dapat gusuran tuh, ya bapak ibu kita meninggal, akhirnya kan rumah gimana nih? Jual udah. Itu jangan mikir yang macam-macam, beli motor, beli mobil, beli ini. Tahan dulu pak, tahan dulu. Pikirin dulu, rumah harus punya. Begitu. Rumah harus punya. Ya, berapa banyak sekarang orang Betawi yang tadinya rumahnya banyak, sekarang ngontrak? Ada nggak? Ada di sini? Itu pikirin masa depan tuh mesti gituin. Duit warisan kan panas pak, duit warisan itu panas, emang apa? Orang kita kagak nyari, tahu-tahu ditransfer 500 juta. Wah, lagunya udah kayak orang kaya. Gitu, jalan mulu. Pikirin tuh, beli rumah dulu biar gimana caranya. Nah kalau udah punya rumah terserah dah, sisanya buat apa kek. Paling habis buat benerin rumah, nggak punya duit juga. Nggak apa-apa, yang penting kagak. Makanya saya bilang kalau ada orang pendatang di Jakarta, dia bisa beli tanah 20 meter aja udah sukses, sudah hitungannya. Hadirin rahimakumullah. Ya jadi begitu hidup, jangan kebanyakan gaya makan, gaya doang dimakan. Gitu ya. Wa fihi sarirun alaihil furushi bimanzilati sab'ina ghurfatan min ghurafid dunya. Lalu di dalam rumahnya itu ada tempat tidur. Ya. Ada kasur-kasur, tempat tidur yang isinya ada kasur-kasur yang ukurannya itu 70 daripada ruangan-ruangan di dunia. Pokoknya wa furusyum marfu'ah, kalau di Quran kan tuh ada tuh. Dan kasur-kasur yang tinggi. Kalau dalam kitab At-Tazkirah fi Ahwalil Mauta wa Umuril Akhirah, itu dikatakan itu kasur-kasur daripada penghuni surga. Itu tebelnya itu perjalanan 500 tahun. Tebelnya. Nah kita kadang-kadang beli kasur pak, beli kasur sama tukang kasur yang datang pakai mobil kol. Ya tahu nggak tuh?
yang pada datang ke rumah-rumah tuh nawarin harganya murah, pas kita tidur Pak badan kita pada bolong. Emang apa? Lah kagak ada busanya, per doang isinya gitu. Ada nggak yang begitu? Udah gitu jualnya rada-rada maksa lagi. Begitu Pak. Makanya kalau beli tempat tidur tuh Pak, beli yang bermerek gitu. Apa yang bermerek? Mereknya apa tuh? Hah? Wantu. Banyak tuh pokoknya gitu. Nggak apa-apa rada mahal dikit, yang penting awet, nyaman, begitu. Masa kita habis beli kasur besoknya masuk ke rumah sakit? Badannya ketancap kawat per katanya gitu. Nah, gitu apalagi pengantin baru Pak, pengantin baru beli kasur yang model begitu, bawa serah-serahan kasurnya yang murah. Malam pertama rubuh gitu kasurnya, gua kata berduanya suara apa itu? Serah-serahannya dibeli yang murah begini jadinya. Itu kan kalau yang mahal kan kagak ya. Main kuda-kudaan gimana juga, mau kuda apa juga kuat itu kan gitu. Ya begitu. Ya jadi barang-barang tuh begitu Pak. Jadi rahimakumullah. Ya. Lalu kemudian faida jalasa wastahat samara sarut ilahi samaratu hatta yakula minha. Kalau dia lagi duduk ini orang masuk surga nih. Kalau dia duduk lalu kemudian dia ada pengen makan buahan, ya sarut ilahi samaratu hatta yakula. Itu yang namanya buahan akan jalan datang ngambilin dia sendiri gitu. Jadi nggak perlu Pak kita ngambil, nggak, duduk aja. Duren musangking enak banget kayaknya ini gitu Pak. Langsung Pak datang gitu. Udah dibelah. Kadang-kadang kita beli duren, ada orang beli duren nggak minta dibukain jalur yang mau tukang duren. Ya Allah Pak, lama banget bukanya, setengah jam, yang lain udah nungguin. Udah dibelah duren belum, gua kagak bisa buka. Makanya kalau beli duren masih satu, minta sama tukangnya, Bang belahin Bang jalanannya gitu. Jadi ntar kita tinggal narik doang. Ini kagak, masih bulat. Disuruh buka kagak bisa, asal buka aja pakai golok dibuka, belah tuh duren tengah-tengah. Ini duren apa jadi begini? Makanya begitu Pak. Tuh biasanya orang begitu orang yang nggak pernah beli duren. Biasanya makan durennya lagi maulid doang. Ya udah disediain, ini kagak pernah belah. Itu jadi ada jalurnya. So, jadi begitu, buahan itu yang ngangkirin kita. Kita pengen makan apaan? Itu sarot ilaihi samratu hatta yakula minha. Itu buah akan berjalan menghampiri dia sehingga dia akan makan dari buah itu. Kira-kira enak nggak tuh di surga, Bang Nafis? Masuk mau. Bang Nafis mau gak masuk surga? Dia tahu pasti pertanyaannya, lo mati ya? Oke, mati ya oke, mati oke, tapi pengen masuk surga. Malaikat juga bingung Pak, masukinnya lewat mana? Dia belum mati. Itu. Au yazhabu bihi sariruhu hatta yakula minhu. Atau juga itu ya tempat dia duduk, ya itu kasurnya dia, permadani dia, itu akan berjalan sendiri menuju buah itu. Jadi kita nggak perlu jalan, duduk aja udah. Bisa jadi buahannya yang datang atau kasur atau tempat duduk kita yang akan menghampiri itu buahan. Tuh bayangin Pak, kurang enak gimana? Makanya orang itu ya kalau dia mikir kenikmatan dunia, kenikmatan di akhirat nanti, dia ngapain di dunia capek-capek kerja banting tulang nyari duit, berangkat habis subuh pulang udah malam, tiap hari begitu ya. Jumat begitu juga ya, Sabtu masuk, ada yang Sabtu masuk juga lagi, liburin minggu doang, minggu RT ngirim surat kerja bakti gitu, kapan istirahatnya gua katanya gitu kan. Jadi begitu Pak, itu habis itu kondangan, siangnya kondangan Kosonono Cilebut, macet pulangnya Pak, nyampe udah malam, bangun besok pagi jam 4 jam 5 udah harus. Hidup tuh begitu aja, capek, tahu-tahu duit
Ya kalau duitnya ngumpul alhamdulillah. Ini kagak juga, segitu-gitu aja. Sekedar cuman habis di jalanan doang. Habis itu sakit. Sakit duitnya habis buat merokok. Habis itu mati, sembahyang kagak, ibadat kagak. Apa kagak nyesel modelan kayak gitu? Ini kan model-model begini itu kan enak. Ya kerjanya santai gitu kan. Ke musola jamaah datang, ngaji datang, orang kontrakannya ada 30 pintu kan gitu. Ngapain kerja katanya, kontrakan gue banyak gitu. Kita hadirin rahimakumullah. Ada di sini orang kita Betawi masih punya kontrakan 50 pintu. Ada Pak kalau dihitung pintunya yang tadi saya bilang. Kalau 50 kontrakan saya belum yakin. Kalau 50 pintu masih bisa kayaknya. Ya, ada yang kontrakannya satu rumah. Itu serumah aja. Pintunya bisa ada 15. Gitu. Itu hadirin jamaah rahimakumullah. Ya jadi kayak begitu, wa hadza kulluhu sawabul muttaqin alladzina yattaquna syurbal khamri wal fawahisha. Nah, ini semuanya adalah ganjaran pahala, ganjaran kebaikan buat orang-orang yang bertakwa. Siapa yang bertakwa? Mereka yang menjaga diri dari meminum khamar dan melakukan perbuatan-perbuatan keji, perbuatan-perbuatan maksiat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuh, itu surga. Lalu qala wa yusaku ahlun nar ilan nar. Lalu juga dikatakan Rasulullah SAW mengatakan juga tadi surga, sekarang dikatakan gitu akan digiring, ya, akan digiring wa nasukul mujrimina ila jahannama wirda, dan akan kami giring orang-orang yang banyak dosa. Maka penghuni neraka itu akan digiring ke dalam neraka. Fa iza danau minha futihat abwabuha. Ketika mereka udah dekat dengan neraka, maka pintu-pintunya dibuka. Itu hadirin rahimakumullah. Lalu ketika dibuka, fastaqbalat humul malaikatu bimaqamil hadid. Maka ketika dibuka pintunya, akan menyambut mereka itu para malaikat dengan membawa, kalau kayak pentungan, kayak cambuk, ya, yang terbuat dari neraka, dari besi, dan besinya ini adalah besi dari neraka. Fa iza dakhalun nar lam yabqa minhum udun illa lazimahu azabun. Maka tatkala mereka masuk ke dalam neraka, tidak tersisa sedikit pun dari mereka akan anggota-anggota tubuh mereka, melainkan semuanya akan mendapatkan siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua anggota badannya, mata, kaki, tangan, pokoknya semuanya itu mesti mendapatkan siksaan dari Allah Subhanahu, dari azab itu. Imma hayatun tanhashuhu au narun tashfa'uhu au malakun yadribuhu. Nah, siksaan itu bisa jadi berupa ular yang akan menggigit dia, atau api neraka yang akan menghanguskan dia, atau malaikat yang akan memukul mereka, memukul dia tuh orang-orang yang pada masuk ke dalam neraka. Fa iza darabahu malakun hawa finnari miqdar arba'ina aman la yablughu qararaha. Maka tatkala malaikat yang ada di dalam neraka itu memukul mereka, maka mereka akan turun, bahasa kita ambles ketika dipukul, ya. Mereka akan ambles finnar, ke dalam dasarnya neraka, dengan hitungan jarak tempuh itu adalah arba'ina aman, ya, 40 tahun. Bayangin Pak, sekali pukul ambles selama layab lugu kororha. Tapi itu satu pukulan itu, ya, itu 40 tahun perjalanan sampai ke. Tapi itu juga dikatakan belum sampai ke dasar daripada neraka itu sendiri, karena dasarnya itu masih
sangat dalam. Summa yarfa'ul lahabu fayatribuhu al-malaku fayahwi finnar. Lalu kemudian habis itu mereka terangkat lagi oleh uap neraka. Di bawahnya keangkat lagi mereka. Habis itu diapain lagi? Dipukul lagi sama malaikat. Lalu kemudian mereka ambles lagi kayak begitu. Fa iza bada bi ra'sihi darabahul ukhra. Ketika palanya mulai nongol, dihantam lagi palanya. Bayangin. Ya. Wa huwa qauluhu ta'ala, dan ini adalah firman Allah Ta'ala di dalam Al-Quran, ya, di dalam surat An-Nisa, kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairuha liyazukul adzaba innallaha kana azizan hakima. Tatkala ya hangus kulit-kulit mereka, maka kami akan ganti lagi kulit mereka dengan kulit yang lain. Artinya angus normal lagi, gosong normal lagi. Jadi begitu. Setiap karena kalau udah gosong Pak nggak kebakar lagi. Makanya kan ada orang mayat tuh yang dimatinya dibakar. Itu kalau udah jadi gosong, ya, masih nyala nggak apinya? Agak udah mati, arang. Makanya sama Allah badalnahum juludan ghairuha, Allah ganti lagi. Desa. Desa berarti udah dong. Jadi begitu, Allah ganti dengan kulit yang baru lah, kayak begitu. Tujuannya apaan? Agar mereka merasakan pedihnya azab dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu, kalau habis gosong didiemin aja, enak banget dia. Sekali doang siksaannya. Makanya kan dinormalin lagi, gosong. Gosong lagi, balik lagi. Normal lagi, digosongin lagi. Normal lagi, gosongin lagi. Jadi kayak begitu. Jadi itu tidak akan pernah berhenti. Sama kayak orang yang palanya dihancurin tuh, jebret. Habis itu bulat lagi. Habis itu gencet lagi, hancur, matanya pada dicopot keluar. Lepas lagi, bulat lagi, gencet lagi, dan dia nggak akan pernah bisa mati-mati. Makanya kan harapan penghuni neraka itu gitu. Dia yang dipengenin apaan? Bisa mati. Cuman mereka nggak pernah bisa mati. Ya, jadi mereka itu sakti-sakti. Dulu kan kalau kita nonton film Jaka Sembung kan gitu kan, ada ilmu namanya ilmu apaan tuh? Rawa rontek yang kagak bisa mati kan, palanya dipotong, dibuang, nancep lagi. Itu jadi begitu. Makanya zaman sekarang banyak orang nih di dunia yang lagi pada belajar ilmu jadi sakti di akhirat. Syaratnya nggak sembahyang, nggak puasa, nggak ibadat. Nah nanti tuh di akhirat ya, itu dia pada sakti-sakti, kagak bisa mati. Ya palanya digiles hancur, badannya dibelah, nyambung lagi jadi satu. Kata malaikat, sakti ini orang, potong lagi. Tuh, makanya banyak orang sekarang ini pengen jadi orang-orang sakti. Dia sakti di sana, udah nggak sembahyang, nggak ibadat. Dia begitu ntar, sakti dia ntar, kagak bisa mati-mati gitu. Cuman untuk merasakan pedihnya siksaan darat. Itu kan liyazukul azab, agar mereka merasakan pedihnya yang namanya azab, siksaan. Innallaha kana azizan hakimah. Allah itu maha agung dan maha bijaksana. Ya udah itu aja ya. Ntar kalau kita terusin pada takut mati kan gitu. Gitu. Bang Nafis saja takut mati saja. Masuk surga mau mati, ogah kan gitu. Enakan di sono Bang Nafis, ya Allah. Bini kita juga beda sama di sini. Tempatnya enak, kasurnya ada yang ngelayani, nggak ada batuk-batuk begini. Nggak perlu minum obat batuk, nggak ada. Prokol nggak ada, gitu. Ini capek kan kadang-kadang batuk gitu ya. Keluar air mata. Nah kalau di sana kagak enak. Tetep aja dia kagak mau, dia mendingan gue batuk katanya. Itu makan begini Pak, itu kan dia belum ngelihat. Makanya ntar kalau udah sakaratul maut, nah baru tuh, ini kan baru omongan doang. Ustadz ngomong aja lagunya, ya kan sini begitu bunyinya.
Tar kalau pas saat sakaratul maut gitu. Gitu kan baru dah tuh ketika Allah perlihatkan Bang Nafis gitu. Nih tempat lu ntar kalau udah meninggal. Wow, tuh istana yang tadi disebutin tuh. Wah Allah. Belum pernah ngelihat bangunan yang indahnya kayak begitu. Bidadari udah pada ngelambayin tangan. Bang Nafis gitu. Ya Allah. Makanya bininya nangis. Ya, ke laut. Nggak ada ceritanya. Makanya buru-buru kot dimuni kan begitu. Buruan apa buruan udah. Anaknya mau nangis kayak mau apa udah nggak bakal dipikirin. Nih tempat tuh ntar di sini. Ya nggak percaya. Begitu Pak. Begitu. Jadi kayak gitu kasih lihat gitu. Tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Tuh roh kasih lihat ntar pas sakaratul maut. Makanya matinya rohnya keluarnya gampang banget udah. Gitu. Apalagi yang di rumah bininya galak. Ya Allah. Dia pengen buru-buru banget udah kata buru-buru. Ada di sini yang bininya galak. Itu bini galak tuh namanya bini sayang sama kita gitu. Ngerokok domelin mulu di rumah. Gua kalau mau ngerokok jalan dulu ke warkop kan gitu. Itu namanya bini kita sayang, Mbak. Jangan ngerokok. Iya kan? Pertama buang-buang duit, kedua jadi sakit ntar gitu. Ya, masih ngerokok enggak? Itu domelin. Iya dia ngerokoknya di rumah nggak berani ngerokok. Ntar di luar aja dah. Pas pulang, Bang lo ngerokok ya? Kagak, tadi itu lagi tahlilan, yang lain pada ngerokok, asapnya kesedot kan gitu. Bisa alasannya banyak. Hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat, disehatkan badan kita, diluaskan rezeki kita, diberkahi hidup kita, anak-anak kita saleh dan saleh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma zidna ilma wa sayyidina fi rizqi. Atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.